Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rai Diamond Ahmad dengan NIM 222111039 kelas HES 6A. Jadi di sini saya akan menjabarkan materi terkait Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Syariah berdasarkan DSN MUI. Jadi mungkin yang pertama kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu, yang mungkin di sini belum saya lampirkan di PPT juga ya, namun akan saya jelaskan. Jadi hal ini tuh dilatar belakangi bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tuh menuntut adanya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam lembaga keuangan di seluruh aspek operasionalnya. Nah, Dewan Pengawas Syariah atau DPS itu berperan penting dalam mengawasi kepatuhan seluruh mekanisme dan juga operasional pada lembaga keuangan syariah. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur keberadaannya juga. Dewan Pengawas Syariah itu bekerja berdasarkan pedoman dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang dibentuk untuk memberikan panduan syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi dan juga keuangan. Nah, jadi repositioning dari DPS dan juga DSN itu dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan kepastian hukum dalam industri keuangan syariah. Nah, sehingga pelaksanaan prinsip syariah itu dapat terjaga dengan baik. Selain itu juga Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional itu hadir sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, jadi materi kali ini ada beberapa submateri yang akan kita jabarkan secara eksplisit nantinya, yaitu terkait dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, lalu ada repositioning dari DPS dan juga DSN, lalu ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, dan juga sertifikasi ahli asuransi. Oke, yang pertama masuk ke peran DPS. Jadi sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, antara DPS dan juga DSN ini tidak ada hierarki tertentu yang mana salah satu lembaga ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Jadi memang DSN itu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan juga mengedarkan fatwa-fatwa sebagai bentuk pedoman yang nantinya akan dijadikan landasan oleh seluruh lembaga keuangan syariah agar tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Sedangkan peran DPS, nah gini, terutama pada asuransi syariah. Jadi DPS itu adalah badan independen yang bertugas mengawasi dan juga menjamin bahwa seluruh akad, operasional, mekanisme, dan juga seluruh layanan dalam asuransi syariah itu tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Di sini DPS memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha asuransi syariah itu dijalankan secara patuh dan juga maksimal, berlandaskan pada fatwa DSN dan ketentuan syariah lainnya yang tentunya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa terkait DPS dan juga DSN, nah DSN tadi mengeluarkan fatwa, sedangkan DPS ini adalah bentuk representatif dari DSN itu tadi. Nah, terkait pengawasannya, di sini dijelaskan pada PPT, pengawasan pada asuransi syariah itu terkait kebijakan-kebijakannya, ialah bahwa perusahaan harus memisahkan antara kekayaan dan juga kewajiban dana tabaruk dari kekayaan dan kewajiban perusahaan bagi semua bidang terkait akad tersebut. Nah, elaborasinya gini, dalam operasional asuransi syariah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 18 tahun 2010, pengelolaan pada asuransi syariah adalah yang pertama, perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabaruk dari kekayaan dan kewajiban perusahaan. Lalu, perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dan dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana tabaruk. Lalu, itu perusahaan wajib membuat catatan terpisah nih untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabaruk dan investasi dari peserta. Kewajiban dan kekayaan dan kewajiban dana tabaruk itu merupakan kekayaan dan kewajiban para peserta itu secara kolektif yang dikumpulkan. Lalu, perusahaan wajib menggunakan dana tabaruk untuk pembayaran santunan kepada peserta yang memang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak. Nah, pembayaran asuransi, pembayaran kembali ke perusahaan, dan atau pengembalian dana tabaruk akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan. Lalu, perusahaan wajib membentuk dana tabaruk untuk setiap lini usaha.
dalam hal hukum jumlah bilangan besar untuk suatu hal usaha itu belum dapat terpenuhi, perusahaan itu dapat membentuk dana tabaruk secara gabungan dari beberapa lini usaha. Jadi mungkin tadi kan dijelaskan bahwa perusahaan wajib membentuk dana tabaruk untuk setiap lini usaha. Misal asuransi jiwa, asuransi kesehatan, memang harus dibentuk masing-masing. Namun di dalam penjelasan ini, apabila jumlah bilangan besar itu memang belum mampu untuk dipenuhi, maka dapat membentuk dana tabaruk gabungan, misal asuransi jiwa dengan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, bagi perusahaan pada poin sebelumnya tadi, wajib menginformasikan bahwa penggabungan dana tabaruk kepada peserta dan mencantumkannya di dalam polis. Jadi ini adalah sebagai bentuk transparansi yang nantinya akan dipublikasikan kepada para peserta. Selanjutnya, dalam hal perusahaan yang tidak lagi memiliki peserta dan perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri nih. Nah, dana tabaruk yang ada yang masih sisa nih, wajib dihibahkan kepada lembaga atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. Kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta itu merupakan kekayaan dan kewajiban masing-masing peserta secara individual. Oke, selanjutnya adalah DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi, terkait kewenangannya, tadi seperti yang akan saya jelaskan secara eksplisit di penjelasan sebelumnya. DSN MUI itu memiliki kewenangan dalam pembentukan dan mengeluarkan edaran fatwa terkait sistem, kegiatan, produk dari seluruh jasa lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan juga lembaga pengelola syariah lainnya, agar tetap memiliki landasan dan juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional juga mekanismenya. Selain itu, DSN MUI juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Nah, jadi gini, untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, DSN MUI itu tadi ya, yang pertama apabila LKS tersebut melakukan pelanggaran terhadap fatwa MUI, yang pertama dilakukan peringatan terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila masih ditemukan penyimpangan di dalam aspek operasionalnya, maka tahap kedua adalah dilakukan rekomendasi tindakan. Nah, lalu untuk tahap terakhir adalah dilakukan pembekuan atau pembatalan sertifikasi syariah kepada lembaga keuangan syariah yang melanggar fatwa DSN MUI. Selain itu, DSN MUI juga memiliki wewenang untuk menyetujui dan menolak permohonan LKS, LBS, dan juga LPS lainnya terkait usul penggantian dan atau pemberhentian anggota DPS pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, DSN MUI juga dapat merekomendasikan kepada pihak terkait upaya-upaya untuk menumbuh kembangkan usaha di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, DSN MUI itu tentunya menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi di sini memang ruang lingkupnya lebih luas. Nah, untuk selanjutnya, repositioning dari DSN dan juga DPS. Yang pertama, DPS terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan dalam PPT, DPS dalam asuransi syariah itu adalah meninjau dan memperbarui peran dan tanggung jawab DPS itu agar lebih efektif dalam memastikan kepatuhan syariah pada seluruh operasional perusahaan asuransi syariah, yang mana hal ini itu mencakup peningkatan kualitas pengawasan, lalu perbaikan tata kelola, dan penguatan kapasitas DPS. Selain DPS yang bertanggung jawab pada aspek syariahnya, dilakukan oleh audit central bank, direktur kepatuhan, bahkan komisaris harus ikut untuk menjaga kepatuhan syariah. Jadi di sini adalah kewajiban oleh seluruh stakeholders agar seluruh aspek operasional itu tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Lalu repositioning dari DSN, fungsi utama dari Dewan Syariah Nasional itu untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah itu agar sesuai dengan syariat Islam. Yang mana Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, namun juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, obligasi, modal ventura, pegadaian, pasar modal, dan lain sebagainya yang tetap berlandaskan pada syariah. Lalu meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk baru tersebut itu harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Oke, selanjutnya adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Jadi gini,
Arbitrase itu adalah salah satu penyelesaian hukum yang dilakukan di luar pengadilan atau non litigasi. Jadi yang mana arbitrase ini memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap salah satu pihak yang memang pihak tersebut itu harus dieksekusi sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pada konsep asuransi syariah itu sendiri, jadi gini, sengketa asuransi syariah itu juga dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional dengan dasar Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21 DSN MUI nomor 10 tahun 2001 bahwa Basarnas itu memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah perusahaan asuransi syariah ini dengan nasabahnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Bisa terjadi karena setelah tidak dicapai suatu kesepakatan melalui musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Nah, dalam konteks asuransi syariah, persengketaan itu dapat terjadi apabila mungkin proses klaim yang tertolak karena beberapa diferensiasi wan prestasi, lalu ada diferensiasi interpretasi, kesalahan teknis, ataupun jatuhnya adalah wan prestasi gitu. Jadi memang keunggulan dari penyelesaian masalah melalui jalur arbiter non litigasi ini memang cenderung lebih efisien, lebih mengikat waktu, dan juga tentunya tidak serumit apabila kita melakukan penyelesaian hukum di pengadilan gitu. Nah, selanjutnya adalah sertifikasi ahli asuransi. Jadi, sertifikasi asuransi itu adalah proses penilaian kompetensi yang diberikan kepada individu yang ingin bekerja di bidang asuransi, baik sebagai agen, underwriter, aktuaria, maupun tenaga ahli lainnya. Nah, sertifikasi ini berfungsi memang untuk memastikan bahwa tenaga kerja di industri asuransi itu memiliki pengetahuan teknis, pemahaman regulasi, serta kemampuan etis dalam memberikan layanan kepada nasabah. Jadi memang dipilih secara lebih selektif oleh filterisasi yang memang lebih ketat gitu. Nah, singkat saja langsung masuk. Jadi gini, proses penilaian kompetensi yang diberikan kepada individu yang ingin bekerja di bidang asuransi, baik sebagai agen tadi, agen, underwriter, aktuaria, maupun tenaga ahli lainnya, itu dengan kolaborasi yang diperlukan untuk memiliki sertifikasi dari lembaga-lembaga yang diakui oleh Badan Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, lembaga terkait sertifikasi utama tersebut itu meliputi yang pertama ada AAMAI, yaitu Aplikasi Asuransi dan Manajemen Asuransi Indonesia. Melalui lembaga sertifikasi profesi AAMAI itu menawarkan sertifikasi seperti AAIJ atau Ahli Asuransi Indonesia Jiwa. Lalu ada AAAIJ, yaitu Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa. Lalu ada Ahli Asuransi Indonesia Kerugian dan juga Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian. Yang mana di sini belum saya jelaskan eksplisit di PP itu juga, namun akan saya jabarkan juga ya. Lalu ada LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Praasuransian Indonesia, yang mana hal ini LSP ini menawarkan sertifikasi dengan tingkatan level 5, 6, dan juga 7 yang berfokus pada kompetensi dalam kepialangan asuransi. Lalu ada LSP Perasuransian Syariah. Di bawah Islamic Insurance Society itu menawarkan sertifikasi untuk ahli dan ajun ahli asuransi syariah, serta skema sertifikasi kompetensi di berbagai level. Lalu, ada LSP Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia atau LSP JAKI. Nah, di bawah PAM JAKI ini menawarkan sertifikasi kompetensi operasional asuransi kesehatan dan kompetensi pengelolaan asuransi kesehatan. Lalu ada APARI, yaitu Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, yaitu fokus pada pelatihan dan sertifikasi ahli pialang asuransi dan reasuransi dengan program mungkin seperti AAPAI, APAI, dan juga CIIB. Lalu pada intinya kesimpulannya itu adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS itu memang berperan penting untuk meningkatkan efektivitas operasional dari Dewan Syariah Nasional sebagai bentuk representatif itu tadi. Nah, dalam asuransi syariah, DSN itu sebagai pembentukan regulasi terkait aturan syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Ya, DSN MUI itu memang memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi dan juga edukasi di masyarakat dan bertugas untuk menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian, khususnya di sektor keuangan. Nah, dalam mengemban tugas berat tersebut,
Ya memang nggak berat juga sih sebenarnya. DPS dan juga DSN-MUI itu memerlukan adanya repositioning tadi. Nah, seperti dalam hal rekrutmen terhadap pakar-pakar syariah dan juga praktisi yang mumpuni dan juga harus memiliki visi keutamaan yang jelas. Selain itu juga peran aktif dari para ulama membangun integritas dan kemandirian juga sangat dibutuhkan tentunya. Nah, terkait apabila terjadi suatu persengketaan pada asuransi syariah, yang mana seringkali disebabkan oleh kesepakatan premi dan juga polis yang berpotensi sebagai terjadi hubungan prestasi, maka alternatif terbaik adalah dengan arbitrase yang menjadi solusi hukum mutlak dan juga lebih efisien. Karena arbitrase meskipun ini adalah lembaga di luar pengadilan, penyelesaian juga adalah melalui jalur non litigasi, namun memiliki kewenangan untuk mengeksekusi dan juga mutlak sifatnya. Nah, yang memang memprioritaskan pada kemaslahatan umat, Basarnas. Berkaitan dengan itu juga, sertifikasi asuransi itu proses penilaian kompetensi yang diberikan kepada individu yang memang ingin bekerja di bidang asuransi. Tadi, baik sebagai agen, underwriter, aktuaria, maupun tenaga ahli lainnya. Untuk bekerja di bidang asuransi di Indonesia memang perlu memiliki sertifikasi dari lembaga yang diakui oleh BNSP, itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin apabila dalam penjelasan memang agak belibet atau mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.